Mas Oji Channel dengan berbagi motivasi dan inspirasi. MOC. Tadi Bapak menyampaikan ketika Pak Ketua sampaikan, sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga Pak. Ribut-ribut soal pagar laut itu juga belum selesai sampai dengan sekarang. Meskipun sekarang sudah progres ya untuk pembongkaran bersama tentara ya, TNI Angkatan Laut sudah berusaha untuk membongkar. Mungkin masih proses dan belum selesai. Masalahnya adalah sampai dengan akhirnya Menteri KKP ya, Kelautan dan Perikanan ini dipanggil oleh DPR. Kemarin ya pada hari Kamis DPR RI Komisi 4 memanggil Pak Sakti Wahyu Trenggono. Nah ini dipanggil untuk diklarifikasi siapa sebenarnya dalang dibalik pemagaran. Ini mungkin informasinya sudah simpang siur yang mengarah kepada oligarki pastinya, dan di situ menjadi proyek reklamasi. Tapi yang aneh adalah, nah ini bikin kesel nih para anggota dewan. Pak Menteri itu tetap menjawab belum dapat informasi yang jelas, tidak tahulah. Ini yang menimbulkan keheranan para anggota dewan. Wah, Pak Menteri akhirnya dikeroyok nih sama para anggota dewan, yaitu wakil rakyat kita. Bagaimana sih informasi selengkapnya? Kita simak saja informasi yang berikut ini. Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi 4 DPR RI mencecar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Salah satunya datang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menyayangkan kasus ini baru terungkap usai ramai dibahas di media sosial. DPR juga mempertanyakan bagaimana bisa dalang pagar laut ilegal hingga saat ini belum juga diketahui, padahal pemerintah memiliki semua sarana untuk menginvestigasinya. Pada saat Pak Menteri Wahyu Sakti Trenggono menjadi menteri 5 tahun kemarin ya Pak ya, rame di media sosial seakan-akan satu institusi yang besar yang bernama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi. Mohon maaf, KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya. Terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Menyampaikan masa sih Pak Sakti Wahyu Trenggono yang katanya sakti tidak bisa memberantas ini? Tukang becak pun sudah tanya tentang pagar atau pagar misterius di tengah laut. Sopir saya setiap hari tanya, masa Pak Menteri nggak tahu sih? Kemana aja Pak Dirjen ini yang punya fungsi pengawasan? Saya berpikir Bu Ketua, malah khawatir saya penambangan pasir ini juga bagian rekayasa ini. Karena pematokan itu nanti ujung-ujungnya adalah akan ada penimbunan pasir. Jangan-jangan kebijakan pasir yang diusulkan nanti adalah rekayasa supaya banyak pasir, untuk menutup itu setelah itu dikeluarkan sertifikat dan lain sebagainya. Selain mengenai dalang di balik pagar laut, Komisi 4 DPR pun meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengejar siapa pihak yang bertanggung jawab jika pagar laut itu terbukti merusak alam dan biota laut. Anggota Komisi 4 DPR dari fraksi Partai Gerindra Daruri Wonodipuro meminta penyidik yang turun dalam penegakan kasus pagar laut datang dari setara eselon 1 agar dapat menghadapi para pelaku. Ya itu tadi suasana bagaimana Pak Sakti Wahyu Trenggono ya, yang katanya sakti tapi belum tahu, tidak bisa mengetahui siapa dalang dari pemagaran di laut ini. Pastinya ini menjadi PR berat buat kementerian, akhirnya diberi deadline harus segera mencari tahu, mengusut tuntas siapa di balik pemagaran ini. Meskipun kayaknya Pak Menteri juga sudah tahu lah ya, sudah ada buktinya, sudah ada warga di situ sudah bercerita, tapi kok seolah-olah belum tahu. Nah,
Ini menjadi juga rasa heran, kecewa juga para wakil rakyat karena Pak Menteri menjawabnya belum bisa memberi kepastian yang jelas. Nah, saya harap ya, kita berharap semuanya, warga berharap ini Pak Menteri benar-benar serius kalau memang ingin menyelesaikan masalah ini, minimal diketahui siapa sebenarnya yang melakukan pemagaran ini. Apakah memang itu betul para pengusaha yang ingin membuat reklamasi, membuat semacam proyek yang di sana menguntungkan bagi para pengusaha atau yang lain. Nah, harapannya kita kawal, wakil rakyat, para anggota DPR juga harus mengawal kasus ini agar betul-betul terang benderang dan diketahui siapa sebenarnya yang memagar laut itu. Sampai kemudian sudah ada HGB-nya ya, sertifikat HGB-nya sudah keluar, kok masa nggak tahu. Nah, saya kira DPR sudah layak untuk memanggil dan harus dipanggil kembali Pak Menteri itu untuk diklarifikasi agar informasinya lebih jelas lagi. Itu aja teman-teman semuanya. Terima kasih kebersamaannya. Tetap semangat. Saya undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.